Tapi faktanya kita sekarang ini mengalami regresi atau satu kemunduran. Utang kita sekarang ini sudah menembus 8.000 triliun. Itu pemerintah secara bodoh untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri itu dengan menghancurkan hutan. Di saat daya beli masyarakat Indonesia ini anjlok, tidak sesuai dengan ekspektasi rakyat, karena ada tebang pilih dalam hal ini. Dia sudah mengalami goncangan-goncangan besar. Hal itu diproduksi oleh rezim campur tangan terhadap Pilpres ini semakin menjadi-jadi. Ya bukan tidak mungkin gitu. Ma'ruf Amin itu akan memilih jalan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Perubahan. Ya Beb ya? Ya, betul. Ahlan wa sahlan. Kebalik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di channel ini kita membahas tentang perlunya perubahan ya Beb ya? Iya. Karena kita melihat 2 kali rezim ini selama 10 tahun, hampir 10 tahun, banyak hal-hal yang perlu kita bahas Beb ya. Iya, betul. Jadi mungkin kita bahas tentang refleksi ya selama periode setahun terakhir ya. Iya, betul. Lalu 10 tahun panjangan ya, mungkin setahun terakhir aja ya. Iya, betul. Iya. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu kita bahas sehingga kami memerlukan waktu beberapa episode untuk membahas hal tentang setahun pemerintahan rezim ini. Gimana Bu Antum? Iya. Memang ini perlu untuk dibahas, untuk memberi kesempatan publik melihat lagi ke belakang dalam 1 tahun terakhir. Gitu. Nah, ternyata dalam setahun terakhir ini Indonesia mengalami suatu kemunduran. Terus kita mulai misalnya saja masalah demokrasi itu terjadi anjlok. Indeks demokrasi Indonesia ini memang anjlok gitu. Itu penyebabnya terutama karena adanya intimidasi yang tidak terlihat terhadap orang-orang yang dianggap sebagai oposisi gitu. Sehingga posisi demokrasi Indonesia itu jatuh menjadi sekarang ini menjadi demokrasi cacat gitu. Sayang sekali gitu. Padahal seharusnya dari waktu ke waktu itu setelah reformasi tahun 98 itu sekarang ini kan berarti sudah 25 tahun. Seharusnya 25 tahun itu kan sudah merupakan satu generasi. Itu mestinya demokrasi kita mengalami pematangan makin mantap. Tapi faktanya kita sekarang ini mengalami regresi atau satu kemunduran dari proses pematangan demokrasi itu. Sayang betul gitu. Nah, kemudian kita lihat juga masalah hukum. Penegakan hukum itu salah satu yang menjadi concern mahasiswa tahun 98 itu dalam rangka menegakkan hukum yang berkeadilan untuk semua pihak. Jadi bukan hukum belah bambu gitu. Kalau yang dianggap oposisi merugikan rezim diinjak, sementara yang teman sendiri itu diangkat gitu. Nah, ini juga menjadi suatu keprihatinan. Pelanggaran-pelanggaran hukum itu yang paling mencolok dan sampai sekarang ini makin
dibahas di berbagai platform media sosial itu, diantaranya itu keputusan MK, Mahkamah Konstitusi nomor 90. Ya, ya. Nah, Undang-Undang KPU pada waktu itu sebelum adanya keputusan nomor 90 itu menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden itu paling tidak berumur 40 tahun. Lalu Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman yang sekaligus merupakan ipar Jokowi dan juga paman dari sekarang ini cawapres dari Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, itu tidak seharusnya menjadi cawapres karena usianya dia belum cukup. Tapi kemudian Anwar Usman yang sebenarnya berada dalam konflik kepentingan, konflik of interest. Konflik kepentingan itu menurut undang-undang itu tidak boleh ikut mengadili suatu kasus apabila kasus itu terkait dengan kepentingan hakim yang akan mengadili kasus itu. Jadi seharusnya Anwar Usman itu tidak ikut serta. Malah kemudian dia yang mengarahkan para hakim itu untuk menambahkan klausul dalam undang-undang KPU itu di mana usia tetap ditetapkan 40 tahun minimal. Tetapi ditambahkan klausul bahwa atau orang yang sedang atau pernah menjadi pejabat daerah gitu, melalui hasil pemilu. Dengan keputusan itu Mahkamah Konstitusi memberi karpet merah kepada Gibran. Itu kan pada waktu itu kan menimbulkan heboh, orang tidak bisa menerima, dan akhirnya dibentuklah Dewan Kehormatan MK, Majelis, ya? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi. Ternyata dalam pengadilan itu Majelis Kehormatan itu memutuskan bahwa kasus nomor 90 itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan secara melanggar etika berat gitu. Sehingga Anwar Usman itu dipecat sebagai Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sebagai ketua MK ya? Sebagai ketua MK. Gitu. Ini satu insiden hukum yang mencolok dan menjijikan gitu. Bagaimana mahkamah yang menjadi penentu dari berjalannya hukum kita secara konsisten dan berkeadilan itu tercemar oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh paman Gibran Rakabuming Raka itu. Nah, itu mengenai masalah hukum. Masalah hukum lain juga terkait dengan korupsi. Yaitu kita sudah sama-sama tahu kemarin itu Presiden Jokowi akhirnya menandatangani surat pemberhentian terhadap Firly Bahuri sebagai ketua KPK. Ketua dan pengurus KPK kalau nggak salah ya. Iya. Nah, tapi ini juga menimbulkan
ini kontroversi karena seharusnya pemberhentian itu disertai dengan kalimat tidak dengan hormat. Karena Dewan Pengawas dari KPK itu setelah bersidang telah memutuskan bahwa Firly Bahuri melakukan pelanggaran etika berat gitu. Ya. Sehingga dia punya konsekuensi dipecat secara tidak hormat. Kalau nggak salah itu ada 3 pelanggaran berat kalau nggak salah. Iya, yaitu perbuatan tercela. Iya. Itu. Nah, sayang gitu bahwa Firly Bahuri dipecat bukan berdasarkan kepada perbuatan tercelanya dia. Iya. Padahal kan semua ada 3 hal yang dilanggar oleh Firly itu, misalnya dia berhubungan dengan orang yang berperkara, orang yang mempunyai masalah terkait korupsi, yaitu Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, yang sekarang juga sudah ditahan. Dia peras sama Menteri Pertanian ini. Kemudian juga dia melakukan gratifikasi, yaitu dia menerima pemberian berupa rumah kontrakan yang mewah di Menteng itu dari seorang pengusaha gitu. Nah, ini juga hal yang dilarang betul oleh undang-undang KPK gitu. Kemudian yang satu lagi, Firly memeras dia memeras orang yang berperkara itu, yaitu Menteri Pertanian itu. Jadi tahun 2023 ini akan dikenang sebagai tahun yang sangat menyedihkan bagi suatu lembaga yang pembentukannya itu dilandasi oleh semangat menghapus KKN waktu itu, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, akhirnya setelah Jokowi merevisi Undang-Undang KPK itu, yang merupakan amanah dari kemarahan rakyat pada tahun 98 itu menjatuhkan Soeharto itu, kemudian dilemahkan. Berikutnya kita melihat misalnya ekonomi. Ekonomi Indonesia ini sekarang ini tumbuh di tahun ini nggak sampai 5%, 4, sekian persen. Nah, sementara itu utang kita sekarang ini sudah menembus 8.000 triliun. 8.000 triliun. 8.000 triliun itu cukup berat. Itu kalau nggak salah sudah mendekati melampaui pendapatan PDB ya, di atas PDB deh, sudah masuk pelanggaran konstitusi ya. Iya, bukan dalam hal utang kan diatur oleh undang-undang, yaitu bahwa porsi utang itu harus sekian dibandingkan dengan PDB gitu. Maksimal kalau nggak salah 30% ya. Iya. Tapi ini karena dengan alasan COVID pada waktu itu kan akhirnya dibenarkan untuk berutang melebihi plafon gitu, dari undang-undang dalam keadaan normal gitu. Dia sudah melebihi itu. Nah, ini akan jadi beban bagi bangsa ke depan nanti, karena saat utang kita meningkat tajam yang berkonsekuensi terhadap cicilan bunga yang cukup besar, hampir 1 triliun per tahun itu, di tengah meningkatnya kemiskinan di Indonesia, pengangguran juga meningkat, dan pentingnya
pemerintah ini memenuhi keperluan pangan di dalam negeri. Nah, pemerintah sebelumnya, bahkan Jokowi sejak jauh-jauh hari tahun 2014 itu berjanji kepada rakyat Indonesia bahwa tidak akan lagi mengimpor beras. Karena Indonesia ini sebenarnya dari sisi kesuburan tanah merupakan tanah yang paling subur di dunia terkait dengan tanaman padi itu. Nah, faktanya setelah hampir 10 tahun ini itu produksi beras kita malah tidak meningkat, kita masih tetap impor. Ini kan sudah direncanakan mau impor beras sekitar 3 juta ton gitu, yang apabila dikombinasikan dengan impor sebelumnya itu akan total impor Indonesia terkait beras itu sekitar 5 juta ton beras. Nah, padahal itu pemerintah secara bodoh dalam rangka membangun food estate, yaitu lumbung pangan di Kalimantan, itu telah menebang ratusan hektar hutan gitu, yang menimbulkan kerusakan lingkungan di sekitar penduduk di sekitar lahan itu. Dan lahan itu sampai sekarang ini dibiarkan mangkrak, tidak ada tanaman di sana. Nah, dalam hal ini Prabowo Subianto itu ditugaskan oleh Jokowi untuk membangun itu food estate itu dalam rangka membebaskan Indonesia dari impor beras. Tapi ini gagal total, dan gagalnya itu bukan hanya kita belum mampu juga mencukupi keperluan dalam negeri sendiri, tapi juga ikut menghancurkan hutan yang saat ini itu sangat-sangat strategis untuk dijaga, karena perubahan iklim ini telah menimbulkan dampak hidrometeorologi, jadi longsor, banjir, segala macam itu terjadi. Nah, kerusakan itu juga mau nggak mau harus dibenahi dengan uang yang tidak sedikit untuk mengembalikan situasi. Nah, hal inilah yang membuat Anies Baswedan menawarkan satu bentuk atau alternatif dari bagaimana Indonesia bersuasembada beras itu dengan cara yang out of the box gitu. Karena dia bilang tidak perlu kita untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri itu dengan menghancurkan hutan dan membuat suatu lumbung padi baru gitu, lumbung pangan baru. Tapi bagaimana kita memberdayakan petani-petani yang sudah ada sekarang ini, yang hidupnya susah karena harga pangan yang mereka hasilkan itu tidak sesuai dengan harganya, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, sehingga Anies mau bikin dalam bentuk kontrak dengan para petani itu. Kontrak itu nanti berujung pada pendapatan pendapatan petani yang meningkat, kemudian ada semangat baru dari petani karena ada jaminan produksi berasnya dia itu akan dibeli oleh pemerintah dengan harga yang sangat layak gitu. Nah, kembali kepada masalah ekonomi tadi itu juga, ini masalah ini akan berkelanjutan di tahun depan, sehingga perlu ada pemimpin baru yang bisa mengubah
kondisi yang sedang dihadapi pemerintah kita saat ini, memang benar bahwa masalah ekonomi global ini memang kurang bersahabat karena adanya perang Ukraina dan perang di Timur Tengah antara Israel dan Palestina, yang sekarang ini juga sudah melibatkan negara-negara proksi-proksi di sekitar Israel, yaitu Hezbollah di Lebanon dan kaum Houthi di Yaman Selatan itu, dan perang ini telah menyebabkan dan berpotensi makin meningkat, yaitu harga BBM di saat daya beli masyarakat Indonesia ini anjlok gitu. Karena naiknya BBM mau tidak mau pemerintah ini harus menambah subsidi terhadap harga BBM itu di saat ketika rakyat sendiri sedang mengalami kesulitan, dan harga BBM itu juga akan mendorong kenaikan harga barang-barang yang lain. Nah, ini akan menambah beban pengeluaran pemerintah itu, dan sementara itu permintaan barang dari Indonesia, permintaan dari ekspor Indonesia ke luar negeri, yaitu pasar Amerika Serikat dan Cina sekarang ini tidak menggembirakan, karena mereka juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat dari ketidakpastian geopolitik global dan geoekonomi global. Nah, sehingga yang kita rasakan sekarang ini dampaknya dalam 2023 ini kan sangat menyedihkan juga, karena kemiskinan bertambah naik, dan kita tahu bahwa sekarang ini setiap malam itu ada 9 juta orang Indonesia itu yang tidak bisa tidur karena perutnya kosong gitu, atau mereka tidur dalam keadaan lapar. Subhanallah. Itu sekitar 9 juta orang itu yang Masya Allah. Nah, sedangkan orang yang mengalami dari hampir miskin menjadi miskin itu akibat daya beli masyarakat mereka itu anjlok, itu lebih dari 100 juta orang. Nah, ini tantangan yang sangat berat bagi bangsa ini yang bercita-cita dalam merayakan 1 abad Indonesia merdeka pada tahun 45 itu. Indonesia sudah menjadi negara yang maju, yang diperkirakan berada di posisi nomor 4 atau 5 dunia gitu. Nah, tapi sekarang ini orang pesimis bahwa target itu bisa dicapai, karena untuk mencapai target itu produktivitas Indonesia itu harus meningkat tajam, yaitu semakin banyak orang yang bekerja, bukan menganggur gitu. Kalau kita banyak orang menganggur, produktivitas kita akan berkurang, dan juga daya saing Indonesia di pasar global itu juga menurun, sehingga keuntungan bonus demografi ini tidak terpakai gitu. Padahal para ahli meramalkan bahwa tidak mungkin Indonesia mencapai target itu kalau pertumbuhan ekonominya kurang dari 7% dalam waktu 10 tahun datang ini, di saat Indonesia mengalami bonus demografi itu. Nah, sekarang kalau masyarakat ekonomi global seperti ini, kemudian juga terjadinya pengangguran yang besar, kemiskinan yang menurun,
Apa mungkin dalam 10 tahun terakhir ini bangsa ini bisa keluar dari middle income trap atau apa nih perangkap negara berpendapatan menengah kalau ekonomi kita itu tidak membaik dalam terkait dengan banyak orang yang bisa bekerja, kemudian daya beli masyarakatnya meningkat. Itu yang menjadi keprihatinan kita di tahun 2023 ini gitu. Target-target itu menimbulkan pesimisme kalau kita melihat dari keadaan ekonomi sosial saat ini gitu. Lalu mengenai politik ini juga merupakan satu keprihatinan luas karena diduga kuat melihat indikasi-indikasi dari penyelenggara dan penanggung jawab terhadap berjalannya hajat strategis bangsa Indonesia, yaitu Pilpres tahun depan itu memperlihatkan bahwa situasi dan kondisi politik nasional ini tidak sesuai dengan ekspektasi rakyat, karena ada tebang pilih dalam hal ini, dalam hal para aktor politik maupun partai-partai politik gitu. Beb, kalau kembali lagi ke kondisi penegakan hukum ya, kita lihat ini sudah ada beberapa tumbal politik ya, tanda kutip ya. Kalau kita lihat dari tumbal politik rezim ini ya, yang kita lihat pertama kali tumbal itu diantaranya kan Mahkamah Agung. Ya, banyak yang terlibat situ, akhirnya beberapa kan masuk bui ya. Tambah lagi tumbal lagi juga ada juga di KPK. Ya, pimpinan KPK-nya kan jadi semacam tumbal politik tanda kutip ya. Itu. Sekarang muncul lagi tumbal lagi politik lagi berikutnya tuh besan sendiri ya. Kita bisa katakan tumbal ya, tanda kutip ya. Gitu. Sehingga udah 3 nih Beb ya, tumbal politik nih. Selama rezim ini ya, kalau kita lihat konteks tahun ini ya. Nah sekarang ada beberapa lagi Beb, yang ada dua mungkin 3 lagi yang bakal jadi tumbal ini. Yang kasat mata sekarang KPU gitu. KPU ini juga sudah kelihatan seperti yang bilang tadi. Pertama kali sudah disidangkan di MK, hasilnya sudah jelas, itu cacat, tapi tetap dipaksakan dan sampai sekarang masih berperkara kan. Masih ada yang menuntut tentang tentang kebijakan KPU menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Dan itu masih sampai sekarang kan bermasalah. Ya, ini tumbal lagi kan. Apa kita masih mau tambah lagi tumbal-tumbal ini? Nah, KPU sekarang bocor lagi kemarin tentang surat suara. Ya, belum waktu dibagikan, sekarang bahkan sudah dicoblos di Taiwan. Taipei ya, Taiwan ya. Jadi itu yang ketahuan. Nah, yang nggak ketahuan kita nggak tahu nih, gitu loh. Jadi kalau kita lihat setahun terakhir ini banyak banget tumbal-tumbal yang berjatuhan gitu loh. Mungkin dalam forum ini kita mengingatkan ya kepada elit politik, kepada orang-orang cerdas. Kan rata-rata kalau yang sudah pegang jabatan itu pasti kan punya kemampuan intelektual, ya kan, punya pengetahuan agama yang cukup, ya kan, pasti takut kepada Allah kan. Nah, apakah mereka mau lagi jadi tumbal-tumbal berikutnya gitu loh. Nah, ini sekarang masih ada kejaksaan, masih ada kepolisian, masih ada lagi lembaga-lembaga lain, bahkan lembaga BPK yang seharusnya menjadi penyelamat uang negara juga sudah jadi tumbal lagi di rezim ini. Nah, itu gimana antum nih? Iya, itu seperti saya bilang tadi, hukum sudah dijadikan alat politik itu untuk menjadikan hukum ini sebagai hukum belah bambu. Jadi orang-orang yang dilihat sebagai lawan yang potensial mengganggu kepentingan rezim itu diinjak, lalu yang borok tapi menguntungkan rezim itu diangkat gitu. Nah,
Yang yang mengherankan itu Jokowi yang mestinya dalam 9 tahun dia berkuasa itu dia sudah mendapat pengetahuan yang cukup memadai terkait politik gitu. Kalau sebelumnya dia di wali kota, kemudian dia sebentar di Jakarta menjadi gubernur, dan dia sendiri mengaku bahwa dia tidak suka membaca buku, kecuali dia paling suka itu baca komik Doraemon dan Shinchan. Itu pengakuan Jokowi sendiri. Nah, tapi dalam 9 tahun dia memimpin mestinya dia sudah bisa mengakumulasi pengetahuan politik yang dia punya, walaupun dia nggak membaca juga, tapi kan orang-orang di sekitar dia, kemudian media pemberitaan, itu mestinya terjadi pematangan pemahaman politik Jokowi. Kalau itu terjadi pematangan terhadap pengetahuan politiknya, dia tidak akan bertindak hal-hal yang mencederai norma dan etika bangsa ini. Karena kita tahu bahwa etika itu menjadi dasar dari semua hukum dimanapun di dunia ini. Ketika etika dilanggar, norma-norma hukum dilanggar, maka hukum itu tinggal tulang, nggak ada rohnya dia. Nah, dan resikonya sangat besar. Bukan cuman 1-2 orang yang akan menanggung risiko apabila Pilpres ini tidak berjalan sesuai dengan aturan main, rule of the game itu. Nah, Jokowi mestinya menyadari itu. Saya melihat kemarin, saya baca banyak. Itu dari pernyataan dari Wakil Presiden, yaitu Kiai Haji Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dia beberapa hari ini bicaranya cukup lantang, yang menggambarkan bagi saya itu ada perbedaan pendapat antara presiden dan wakil presiden. Ma'ruf Amin dalam beberapa waktu terakhir ini terus memperingatkan negara ini agar bersikap netral. Pilpres harus berjalan jujur, adil, terbuka, dan bersih. Tidak boleh ada tebang pilih dalam hal ini, karena cost-nya, biaya politik bangsa itu tidak terkirakan apabila hajat nasional ini tidak berjalan sesuai dengan harapan. Nah, kita jangan meremehkan gitu, bahwa ada kegelisahan di tengah komponen-komponen bangsa seperti mahasiswa yang sedang berkonsolidasi untuk melahirkan satu pilpres yang adil, atau bagaimana menghadirkan pilpres tanpa Jokowi. Nah, ini yang sebenarnya dalam waktu yang sangat singkat ini, itu Jokowi sebenarnya dengan pengetahuan politik yang meningkat, dia harus berkomitmen kepada terjadinya pilpres yang fair gitu. Kalau enggak, ya jangan ini bangsa pejuang, dan dalam usia dia 78 tahun ini, dia sudah mengalami goncangan-goncangan besar. Hal itu diproduksi oleh rezim yang tidak menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Lalu terjadi korupsi di mana-mana. Nah, orang-orang besar seperti Soekarno, Soeharto, kemudian Gus Dur, itu bisa dijatuhkan dengan semangat keadilan dari rakyat itu. Dan hal ini
saya pribadi sangat meyakini bahwa turbulensi politik bangsa ini akan terjadi lagi kalau pemilu pilpres ini tidak berjalan jujur. Nah, kita lihat selain yang di Taiwan itu, surat suara sudah dibagikan kepada pemilih yang belum saatnya. Juga kita kan dihebohkan oleh bocornya data pilpres, data pemilih, daftar tetap pemilih itu DPT, yang 204 juta itu bukan data palsu, itu sama persis dengan data yang ada di KPU. Nah, hal ini mau tidak mau itu menimbulkan dugaan kuat bahwa ini ada tangan-tangan tidak terlihat ini yang bermain. Ya, kembali lagi ke wakil presiden ya. Iya. Menurut antum tadi itu kan bagus ya. Iya. Tapi kok terlambat ya? Terlambat karena sudah. Dia kan sebagai tandemnya presiden, ya dia tadinya kan harus mengikuti aturan yang dijalankan oleh presiden. Tapi pada akhirnya dia tiba pada poin di mana dia melihat ada bahaya di depan ini. Kalau proses pilpres ini tidak diubah secara radikal yang meyakinkan seluruh komponen bangsa ini bahwa pilpres ini berjalan jujur dan adil, pemerintah netral. Nah, dengan tampilnya Ma'ruf Amin yang tadinya low profile, tapi dia kemudian agak high profile hari-hari ini, menunjukkan bahwa dia tidak percaya bahwa pilpres ini akan berlangsung jujur. Dan ini juga menggambarkan bahwa dia tidak sejalan lagi dengan, menurut tafsiran saya, interpretasi saya terhadap sikap Ma'ruf Amin yang seperti ini, yang tidak biasa gitu. Nah, karena dia tidak mau menjadi bagian dari konspirasi yang diduga sedang berlangsung sekarang ini. Dia nggak mau itu, dan Ma'ruf Amin ini orang yang sangat matang di politik. Karena sebelum dia jadi ketua MUI, dan dia itu politisi, DPR, ya? Politisi, penanggota DPR, iya, ya? Dan anggota dari P3 ini. Jadi ini profesor yang luas wawasannya, sehingga dia mengerti. Menurut antum kira-kira punya pengaruh nggak seorang wakil yang sudah bersuara lantang, yang tadi menurut antum hal yang cukup mengejutkan ya? Nah, kira-kira ada semacam perubahan ya? Karena ini kan wakilnya yang bicara, ini kan bukan kalau tadi dari luar, sekarang kan dari dalam nih. Kritik dan yang berdamping kan sudah banyak ya, yang meninggalkan kan sudah banyak nih. Nah, sekarang pendamping setiap kan, hampir 5 tahun kan mendampingi kan, baru akhir-akhir ini kan angkat bicara gitu. Nah, menurut antum kira-kira ada nggak semacam perubahan kira-kira sikap daripada presiden kita ini, penguasa saat ini? Enggak. Ini Pak Lurah ini orang yang dablek. Dablek itu bahasa Betawi yang saya tafsirkan sebagai orang yang nggak mau dengar dari nasihat orang lain. Mungkin kan dari luar nih. Tapi kalau ini kan dari dalam nih, dari pendamping langsung kan. Iya. Apa ya akan sama juga dia seperti kritikan dari luar juga nggak dianggap? Nggak dianggap. Jokowi itu kalau dia sudah punya sudut pandang tertentu, dia nggak akan berubah. Kita punya pengalaman selama 9 tahun ini, mana ada hal yang kebijakannya itu dikritik lalu dia dengar gitu. Nggak ada satupun contoh. Bahkan ketika satu kebijakan itu melanggar konstitusi, seperti misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu
Bahkan kemudian Mahkamah Konstitusi menetapkan sebagai inkonstitusional bersyarat. Artinya ini tidak konstitusional karena dia tidak berlangsung menurut prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu minta pendapat publik, sosialisasi dulu mengenai undang-undang ini. Nah, ketika Mahkamah Konstitusi menetapkan undang-undang ini sebagai inkonstitusional bersyarat dan diminta kepada DPR untuk memperbaikinya dalam waktu 2 tahun, tiba-tiba dipendam, lalu beberapa saat kemudian Jokowi keluarkan Perpu yang isinya kurang lebih sama dengan undang-undang ketika diberikan kepada direview di Mahkamah Konstitusi gitu. Perpunya ini. Itu saya bukan ahli hukum, tapi saya baca pendapat ahli hukum, itu tidak benar itu cara seperti itu. Diabaikan semua keputusan MK ya. Iya. Nah, jadi Ma'ruf Amin punya suara itu kalau saya penting cuma dari suara moral. Artinya dia sudah tidak seia sekata dengan bosnya dia, presidennya dia gitu. Nah, Jokowi mestinya perhatikan karena Ma'ruf Amin bisa dikata dia sudah selesai dengan dirinya. Dia sudah usianya. Dia tidak ada lagi yang dia kejar dalam hal ini. Sehingga dia kepingin soft landing. Dia mengakhiri jabatannya sebagai wakil presiden dengan aman dan sentosa gitu. Oleh karena itu dia mengangkat isu ini. Paling tidak dia berpikir bahwa saya sebagai pejabat negara itu telah memperlihatkan satu sikap moral terhadap bangsa Indonesia dan saya tidak mau ikut bertanggung jawab terhadap kekalutan situasi kondisi bangsa hari ini yang bersumber dari istana gitu. Saya ada di istana, tapi saya bukan bagian dari konspirasi istana ini atau apa yang dilakukan oleh presiden pada saat ini. Saya kira ya sebagai wakil presiden yang merupakan banser dari sistem tata negara kita, di mana wakil presiden itu cuma figur seremonial, tetapi penting bagi dia untuk bersuara. Paling tidak kita lihat misalnya ketika Muhammad Hatta mundur sebagai wakil presiden zaman Soekarno, itu dampaknya cukup besar. Mungkin nggak terjadi dengan kondisi saat ini. Apabila beberapa saat ke depan apa yang dibicarakan oleh Wak Mapres tidak ditanggapi. Ya, Banserv itu nggak bisa dia nggak bisa menggunakan instrumen-instrumen negara yang melangkahi presiden. Tetapi pentingnya dia itu sikap moral dari dari wakil presiden sendiri, bahwa dia mengakui bahwa situasi sedang berjalan tidak pada relnya. Artinya negara tidak sedang baik-baik saja. Dan sebagai manusia yang punya pikiran dan punya moral, kendati barangkali sikap saya ini tidak ada pengaruh, tetapi paling tidak saya memberi pesan kepada publik Indonesia ini bahwa saya tidak ikut bertanggung jawab terhadap segala karut marut dari situasi bangsa Indonesia saat ini. Mungkin kalau lebih gentle ya, ini menurut pendapat ya. Kalau lebih gentle apabila keluhannya itu sebagai wapres ya, dia sudah ungkapkan di last minute, ini kan sudah last minute kan, sudah kondisi betul-betul sudah
ujung tanduk ya. Iya. Di ujung tanduk disampaikan ini, ya perlu juga kan ada semacam tekanan politik ya. Apabila dalam waktu beberapa hari ke depan Iya. tidak ada respon sama sekali dari sang presiden, ya mungkin selayaknya beliau mengundurkan diri kan. Kan Iya. akan lebih bagus ya buat katakan dia mau mau meninggalkan legacy ya. Iya. Legacy yang baik, karena harapan rakyat dulu kan waktu beliau disandingkan itu kan sebagai ulama, sebagai profesor, ilmuwan ekonomi juga oke kan, banyak sekali pengalaman yang luar biasa kan itu kita harapkan kan. Nah, pada last minute ini mungkin perlu satu sikap yang tegas, karena kalau yang seperti Anto bilang tadi, kalau Jokowi ini kalau sudah maunya kan tidak ada yang dianggap gitu. Nah, sekarang seorang wapres katakan sudah peringatan terakhir ya. Nah, sebagai delegasi yang terbaik, ya mungkin dia meniru Muhammad Hatta. Ya kan? Atau nanti kita lihat ini beberapa hari mendatang. Bisa jadi sekarang ini kan dia warning kan, warning dulu. Dia kepingin yang berpesan kepada rakyat bahwa saya tidak menutup mata terhadap apa yang menjadi keperhatian kalian. Nah, apabila campur tangan terhadap Pilpres ini semakin menjadi-jadi, ya bukan tidak mungkin gitu. Ma'ruf Amin itu akan memilih jalan untuk mundur. Bisa jadi. Dia mungkin langkah awal itu dia peringatkan dulu Jokowi dari balik layar. Pak Presiden, Bapak ini sedang menghela bangsa ini mendekati jurang. Bapak belum terlambat kalau hari ini sebagaimana diusulkan oleh para pakar tata negara itu, untuk Bapak, kalau Bapak nggak mengundurkan diri, Bapak cuti selama berlangsungnya Pilpres ini. Kalau tidak, maaf, saya tidak mau ikut bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari kebijakan-kebijakan Bapak, dan saya akan mengundurkan diri. Saya harap Bapak mendengar ini dan Bapak mengikuti saran para pakar hukum mengenai Pilpres ini. Nah, itu kalau Jokowi tidak mau dengar, dan kayaknya dia tidak akan dengar, karena taruhan dia kan orang yang menganggap bahwa kekuasaan ini segala-galanya. Ada yang pendapat budayawan itu, pendapat saya lupa namanya, bahwa bagi orang Jawa kekuasaan itu adalah puncak dari puncak pencapaian dan hal yang sangat terpuji bagi orang yang mendapatkan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu dibebaskan dari etika gitu. Bahwa seorang raja itu tetap saja terhormat kalau dia mendapatkan kekuasaan dan dia pertahankan kekuasaan itu dengan cara apapun gitu. Oleh karena itu kita kan melihat dalam sejarah kerajaan-kerajaan kuno di Jawa itu kan hampir semua raja itu disingkirkan melalui kudeta, melalui pembunuhan dan segala macam. Nah, kembali lagi ke pembunuhan, Beb. Ini yang menyinggung tentang pembunuhan ya. Tadi kan semacam ada warning ya. Warning dari seorang mantan Kapolri ya. Yang kita lihat beberapa hari kemarin itu menjadi keprihatinan kita juga ya. Bahwa seorang Kapolri yang kita posisi kemampuan intelektualnya cukup ya. Pengalamannya sekarang dia sebagai Mendagri ya. Ada warning dari beliau ini apakah semacam teguran juga dari dalam kabinet ini tentang kondisi terkini? Saya melihat seperti itu, seperti yang saya sudah bilang di episode sebelumnya. Maaf, bisa jadi ya, sebagai Menteri Dalam Negeri, itu tahu bahwa ada tangan-tangan gelap dari istana yang sedang
merekayasa semua ini. Dan Tito tidak setuju, bukan semata-mata karena dia punya kepentingan dengan capres lawannya Prabowo dan Gibran, tapi sebagai seorang polisi dan seorang dokter, juga sebagai seorang nasionalis, dia melihat bahwa tangan-tangan gelap ini membahayakan negara. Bisa jadi bahwa dia mendengar kekuatan-kekuatan gelap ini bisa bertindak melampaui hal yang dibenarkan, yaitu melakukan pembunuhan terhadap, ini bisa jadi ya, pembunuhan terhadap capres yang potensi menangnya di dalam pilpres mendatang itu cukup besar, sehingga orang yang tidak rela kekuasaan ini berpindah kepada lawannya, itu akan melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab dan sangat membahayakan bangsa ini. Oleh karena itu mungkin itu mengeluarkan pernyataan ini. Mungkin ini sebagai peringatan keras terhadap kekuatan gelap itu, yang bisa jadi kan kalau kita ini, Tito bermaksud untuk menghentikan ini, sehingga dia memberi peringatan seperti itu. Dia tahu tapi dia tidak mau ikut serta dalam persekongkolan ini, mungkin ya. Iya, mungkin. Nah, oleh karena itu dia mengatakan secara terbuka untuk membangunkan orang dari tidur bahwa ada potensi bahaya bagi bangsa ini apabila terjadi pembunuhan terhadap capres yang berkontestasi saat ini, dan capres itu merupakan antitesa dari rezim yang berkuasa saat ini. Ini kalau sudah menyangkut mempertahankan kekuasaan, orang mabuk, mabuk kekuasaan. Kekuasaan itu enak betul. Jadi menghalau segala cara. Iya, dia akan melakukan segala cara itu untuk mempertahankan. Jokowi kan dulu kan dia banyak janjinya itu ketika 2014, dan di periode pertama bisa dikata pelanggaran-pelanggaran dia agak minimal. Nah, tapi begitu dia merasakan 5 tahun pertama itu bukan main enaknya ini berkuasa. Lalu dia mulai melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan itu. Kebetulan orang-orang di sekeliling dia itu juga orang-orang yang sejenis. Iya, orang-orang yang satu kolom ya. Satu kolom, dan bisa jadi dia belajar dari orang-orang yang di sekeliling itu. Masya Allah. Jadi kembali ke peringatan warning daripada seorang mantan Kapolri tadi, kan kita melihat ya ada lagi kejadian buntutnya ya. Beberapa hari kemudian terjadilah pemukulan terhadap saudara Anies Rashid Baswedan ya. Terjadi itu heboh ya di medsos sekarang ini ya. Karena terjadi semacam orang pakai seragam sebagai seakan-akan pendukung Amin, tapi dia malah memukul ya. Memukul itu kena, sangat kelihatan sekali itu kena pipinya ya. Nah ini juga menjadi gonjang-ganjing lagi, rame lagi di suasana perpolitikan nasional ini gitu. Gimana menurut antum nih? Iya, saya rasa begini, polisi itu harus jangan menganggap remeh, menginvestigasi kasus itu, karena saya rasa polisi tidak sulit untuk menemukan pelakunya itu. Dan bukan tidak mungkin gitu. Misalnya orang ini di tangannya itu ada racun. Di tangannya dia. Jadi dia memang berniat mencelakakan Anies. Sebab kalau dengan kita lihat di video itu dia
memukul seperti itu kan nggak ada dampaknya. Iya. Tapi orang ini kepingin ada efek yang besar terhadap Anies gitu. Kalau enggak, ngapain gua mau melakukan hal Pasti seperti itu? ada yang di belakang layar ya. Iya, Tidak mungkin ujuk-ujuk sendiri ya. iya, setidak-tidaknya kalau memang dia memang nggak ada racunnya di tangan, lalu itu harus diperiksa gitu. Apakah dia bertindak secara individual atau dia merupakan komplotan, orang dari komplotan besar ini. Nah itu harus diinvestigasi. Ini karena ini orang ini berani. Berarti ini kewajiban ke pihak kepolisian ya untuk mengusut ya. Kebutuhan bukan negara. Dari tim Anies ya. Iya, itu berarti negara kan bertanggung jawab kan. Bertanggung jawab karena yang para kontestan Pilpres ini kan orang-orang yang punya pendukung rakyat Indonesia itu, dan dia calon pemimpin dari bangsa ini. Tidak boleh ada presiden di mana seorang capres itu kemudian tidak bisa meneruskan kontestasi karena dicelakain, buat celaka oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab itu. Karena kalau ini terjadi presiden, itu kedepannya nanti akan ada lagi. Kalau peristiwa orang menggempar Anies itu tidak diusut secara tuntas. Kalau kita perhatikan ya, dengan kejadian katakan warning dari seorang Tito ya, karena mantan Kapolri itu kan dia kasih warning seperti itu, dari anggota dewan atau dari elit-elit politik kayaknya cuek-cuek saja, nggak ada yang respon, yang nggak panggil lalu aja. Coba antum lihat, ada nggak rame di medsos kan? Iya, karena yang pertama itu kan DPR ini kan kita sudah tahu mandul kan, kalau sudah terkait dengan Jokowi kan udah sudah jadi kan, ayam sayur, nggak bisa bikin apa. Ini sebetulnya tidak terkait dengan Jokowi, terkait dengan keamanan nasional, keamanan salah seorang capres secara nasional kan. Seharusnya dari DPR kan jemput bola dong. Begitu Tito memberikan semacam keterangan di media, seharusnya kan DPR kan proaktif dong. Dia kan proaktif. Ini ada apa kan gitu kan? Iya, sebenarnya itu betul itu pemerintah DPR harus manggil pihak yang bertanggung jawab di mana, di daerah mana Anies dicoba untuk dicederai, harus dipanggil itu keamanannya pada waktu itu seperti apa, siapa yang bertanggung jawab dan siapa orang ini, karena itu gambarnya orang itu kan cukup mencolok gitu, walaupun dia tidak menghadap kamera atau membelakangi kamera, tapi polisi itu kan dididik bertahun-tahun itu, bahkan sampai ada sekolahnya itu untuk melacak setiap kemungkinan kejahatan itu terjadi. Mereka dibayar oleh negara dengan menggunakan uang rakyat untuk menghadirkan ketertiban, keamanan bagi semua orang, apalagi calon presiden yang berpeluang untuk menjadi pemimpin puncak bangsa ini. Mungkin jadi harus dilacak ini. Kita dalam kesempatan ini ya, dalam kesempatan bisik-bisik ya politik kenegaraan ini ya, selalu kita memberikan semacam proses pencerahan ya. Jadi kita mengharap mungkin teman-teman di DPR lagi lupa ya, karena sibuk mau kampanye, sibuk segala macam apa, sehingga dia mengabaikan apapun yang sedang terjadi ya. Jadi mungkin dalam kesempatan baik ini kita menghimbau kepada teman-teman di DPR ya, sahabat-sahabat kita juga, apapun yang dikatakan oleh seorang Tito itu seharusnya diklarifikasi, ya kan? Nah, mitranya Departemen Dalam Negeri itu kan ada mitranya di Kementerian Komisi berapa kan? Nah, ini kan pernyataan serius kan, nggak main-main kan? Gitu. Seharusnya sudah harus ditindaklanjuti dengan ada semacam rapat itu loh, rapat apa sebetulnya ada apa kan gitu kan? Nah, ini kalau memang ini potensi
ada semacam apa namanya yang seperti yang bilang tadi, yaitu sudah melibatkan juga Komisi 3 kan, Kapolri juga mesti dilibatkan di sini kan. Iya, Nah, betul. mumpung belum terjadi kan Iya. gitu kan. Kalau sudah terjadi kan sudah nggak ada gunanya kan. Iya. Gitu loh. Nah, sekarang masih peringatan warning ini yang bagus sekali menurut Anda, betul bagus karena memang kita kan berharap kan visinya kan selalu damai Iya. ya. Pemilu ini damai, tidak terjadi hal yang aneh-aneh ya terhadap calon siapapun ya. Jadi kita tidak hanya ini kita akan pendukung Anies sehingga kita apapun yang dilakukan Anies kita lakukan protes. Enggak, kita buat ini kan buat proses pembelajaran ya, bahwa bangsa ini tidak boleh menghalang segala cara untuk suksesi kepemimpinan kan gitu, Bib. Iya, dan tidak boleh bersikap meremehkan suatu tindakan. Mungkin misalnya mereka melihat bahwa kasus itu seperti kasus iseng, orang yang iseng, yang tidak penting, itu nggak boleh. Itu karena kalau sudah menyangkut presiden ataupun calon presiden, itu sudah harus sekecil apapun insiden itu harus diusut. Karena presiden itu atau calon presiden, mereka ini adalah figur yang yang sedang berkuasa atau mempunyai potensi untuk berkuasa di pemerintahan ini, sehingga harus dipandang apapun yang terjadi, sekecil apapun itu harus diusut. Karena kita juga melihat bahwa ini orang ini pasti dia memahami bahwa Anies ini orang penting yang dia tidak sukai gitu. Iya. Sehingga dia mengambil tindakan seperti itu. Yang kita khawatirkan ini kan beberapa hari setelah statementnya Mendagri ini kan menimbulkan efek ya. Yeah. Nah, ini jelas efeknya kelihatan kan di publik nih. Publik rame kan, jadi timbul semacam gonjang-ganjing politik lagi kan menjelang Pilpres ini kan. Nah, jadi memang kita berharap dalam waktu sesegera mungkin ya, sesegera mungkin hal ini ditindaklanjuti secara hukum kan gitu kan. Nah, Kapolri segera bertindak, DPR juga segera bertindak, ajak rapat dengan pendapat dengan itu apa yang terjadi, sehingga jangan kita coba-coba gitu loh. Nah, begitu sudah ada semacam indikasi kuat ya, ada semacam rencana busuk, rencana jahat untuk mengadu domba. Ini kan potensi kan mengadu domba bangsa. Ya kan? Saat kita mau kontestasi Pilpres ini, ada semacam sekelompok orang pasti kan punya kepentingan untuk mengadu domba kan, memecah belah kan. Nah, kalau sampai terjadi kecelakaan salah satu kandidat, ini pasti kan potensi pecah belah bangsa kan sangat mungkin kan. Iya, jadi ini masalah serius. Iya, cukup serius kan, nggak main-main kan, gitu loh. Jangan sampai kita bermental begini. Kalau musuh kita atau lawan kita abaikan. Kalau dia teman kita, ya kita akan bertindak gitu. Nah, jangan menganaktirikan cawapres yang sedang berkontestasi saat ini. Semua harus diperlakukan memperlakukan dengan adil. Karena ini kalau dibiarkan, ini kan kampanye masih berlangsung lebih dari 1 bulan. Nah, Anies itu juga yang lain, Ganjar dan lain-lain, itu masih akan berkunjung ke berbagai tempat. Nah, bisa jadi ini kan satu test the water. Nah, bagaimana reaksi publiknya seperti ini? Kalau adam-adam ayam seperti sekarang ini, orang diamkan aja itu kan. Enggak juga, Bib. Kalau ini cukup kok. Jadi kalau kita lihat reaksi daripada publik ya, kita lihat luar biasa, luar biasa. Jadi kejadian ini menjadi sorotan yang sangat tajam ya, karena memang proaktif masyarakat ya, itu terhadap Pilpres ini kan luar biasa ya. Siapapun calon yang kita lihat di mana berkunjung itu kan menjadi sorotan ya. Memang banyak
masing-masing punya pengikut ya. Hmm. Ganjar punya pengikut, Prabowo punya pengikut, Anies punya pengikut kan. Iya, Itu kan semuanya kalau kita lihat semuanya bersuara gitu loh. Ah. Mereka protes ya. iya. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini gitu loh. Ya memang karena mereka ini khawatirkan ini kan para capres cawapres ini kan masih akan melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai tempat. Kalau hal ini nggak diusut atau diremehkan oleh yang berwajib, maka apakah ada jaminan pergerakan dari para capres cawapres ini akan aman ke depan? Gitu. Ini kan sesuatu yang harus dipandang serius, sehingga kalau memang ini dilakukan oleh suatu komplotan, itu dengan reaksi yang serius dari yang berwajib, maka bisa dimitigasi, dicegah kelanjutannya. Tapi kalau ini diremehin aja, dia yang berwajib tidak mengusut, saya khawatir gitu, insiden-insiden yang lebih serius itu bisa menimpa kepada capres cawapres. Ya, siapapun itu ya. Ya, siapapun itu. Wah, ini bisik-bisik politik kenegaraan tentang refleksi akhir tahun ini masih panjang, Bib ya. Iya. Ini baru bagian kulitnya aja ketukupas ya. Ya, betul. Karena Iya, benar. banyak sekali gonjang-ganjingnya ya. Iya, Yang sangat luar biasa ya. betul. Dan sampai detik ini masih belum selesai ya. Masalah itu kan. Betul. Yang betul. masalah cawapres juga belum selesai, masalah hukumnya belum selesai. Kalau Iya. marut di KPU juga belum selesai, ditambah lagi sekarang ada statement dari seorang ketua KPU katanya nyumbang 100 nggak apa-apa. Ini juga jadi masalah lagi. Iya. Rame lagi kan nggak apa-apa kalau 100.000 apa betul atau tidak ini walau alam ya. Iya. Jadi semakin hari gonjang-ganjing kan semakin memanas ya. Jadi Iya. sepertinya tidak perlu terjadi ya. Terus itu juga kita ini yang dilaporkan Tempo itu mengalirnya uang dari tambang ilegal, itu harus diusut tuntas, itu aktornya itu yang itu triliunan rupiah masuk ke pasangan capres cawapres tertentu itu yang saya kira sudah orang semua tahu, konon itu mengalir ke kubu Prabowo Gibran itu. Nah, jadi setiap kali terjadinya suatu kejanggalan atau dipertanyakan oleh publik, itu para penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu itu harus langsung bergerak. Jangan nanti didesak orang baru bertindak, dan itu bertindak pun meragukan konsistensinya itu, apa dia betul-betul menegakkan keadilan atau tidak gitu. Ini Pilpres ini kan satu hajat nasional yang sangat strategis gitu, untuk memungkinkan terjadinya sirkulasi kekuasaan negara yang akan memperbaiki bangsa ini ke depan. Sehingga semua orang itu, terutama orang-orang yang berpendidikan, kemudian civil society, masyarakat sipil itu harus menggonggong lebih keras pada hari-hari ini tuh, terkait apapun itu yang berpotensi menimbulkan keraguan terhadap fairness atau fair play ya, permainan yang adil dalam kontestasi ini, itu harus didesak untuk diusut gitu, sehingga kita yakin itu ketika hasil Pilpres itu diumumkan, publik menerima itu dengan lega siapapun pemenangnya, karena fair play-nya telah ditegakkan. Kembali lagi ke menggonggong yang lebih keras dan lebih tajam, kita bahas satu season, Bib. Karena ini cukup tajam ya masalah ini, dan cukup luas ya. Tapi kalau kita lihat sudah mulai kelihatan, Bib,
Dan insya Allah kita bahas satu session lagi tentang harus menggonggong lebih keras ya. Karena kalau kita diam maka kita akan menyesal di bang hari ya. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan dengan Habib Smith Al-Haddad ini kita akhiri dengan wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PIS yang penuh wacana perubahan ini. Makasih, Bib. Makasih.